Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahi haqqa hamdi. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya min ba'dih. Wa ala alihi wa sahbihi wa jundih. Amma ba'du. Alhamdulillah para jamaah sekalian mati Allah. Kita pagi hari ini sebagaimana yang tadi di request ya. Kemarin tentang asalnya kan membahas tentang uskup kemarin tuh Pak ya. Kok uskup siapa namanya? Paus Pak ya. Paus Fransiskus ya. Paus masuk masjid. Sampai kita pembahasan di materi yang memang bersinggungan tentang al-wala wal bara. Ini materi kayak begini ini materi yang sangat amat jarang sekali Pak gitu. Sangat amat jarang sekali, bahasa Indonesianya tumpuk-tumpuk ini Pak ya. Tapi memang ini sebuah realita ya. Banyak di antara kita kaum muslimin, jangankan yang tidak pernah ngaji Pak ya, yang sering ngaji pun kadang tidak pernah mengkaji tentang masalah wala wal bara. Padahal ini materi dasar Pak, prinsip yang sangat pokok dalam agama kita, yang juga berkaitan erat dengan keutuhan keislaman kita. Pak tadi kan kata Pak Sasari kan sholat bisa batal. Seperti rukun iman, rukun Islam yang 5 itu kan pertama syahadat ya. Sholat, puasa, zakat, sholat, zakat, puasa, haji. Empat-empatnya itu kan ada syarat, ada rukun, ada pembatal. Ya, sholat ada syaratnya, ada rukunnya, ada pembatalnya. Puasa sama, ada syaratnya, ada rukunnya, ada pembatalnya. Haji, zakat juga sama. Nomor 2, 3, 4 ada syarat, ada rukun, ada pembatal. Nomor 2, 3, 4. Nomor 1 syahadat. Masa dibedakan kan gitu ya? Nomor 1 sama Pak. Syahadat la ilaha illallah itu sama juga, ada syaratnya, ada rukunnya, ada pembatalnya. Jadi tidak ada beda rukun Islam yang 5 itu Pak ya. Cuman masalahnya bedanya nanti kalau sholatnya misalnya batal, puasanya tidak ikut batal, zakatnya tidak ikut batal. Kalau puasanya yang batal, sholatnya tidak ikut batal, tetap ada nilai sendiri-sendiri, nanti ditimbang. Yang jadi masalah kalau syahadatnya yang batal semua Pak itu Pak, karena itu kan landasan. Jadi harus dipahami di situ Pak. Jadi jangan hanya belajar pembatal sholat, pembatal puasa, syarat sholat, syarat puasa, rukun sholat, rukun puasa. Syahadat itu juga ada syaratnya, ada rukunnya, termasuk juga ada pembatalnya. Dan ini yang paling urgen materinya. Sebelum belajar pembatal syarat, rukun, pembatal sholat, harusnya kita tahu dulu syarat, rukun, pembatal syahadat Pak. Nah di situ yang perlu kita terus kaji Pak. Itu materi dasar. Nah di antara nanti hal-hal yang menyempurnakan syahadat itu adalah yang biasa kita kenal dengan istilah wala wal bara. Saya kenal istilah wala wal bara. Di al-wala itu loyalitas namanya ya. Bara itu keberlepasan diri. Kalau dalam hadis Rasul mengatakan ausa qaurul iman
Al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Ikatan iman yang paling kokoh itu adalah cinta karena Allah dan benci karena Allah. Jadi cinta dan benci itu ada dalam agama kita, Pak. Bukan tidak ada ya. Jadi ada yang benci karena agama, ada yang cinta karena agama. Dan ini ikatan iman yang paling kokoh. Cuman materi ini, materi sangat sensitif, Mak. Karena kita tidak pernah mendengar, ketika mendengar pasti akan terasa asing. Kenapa tidak pernah mendengar? Karena memang sengaja ditutup memang. Materi yang radikal, Pak. Kata orang-orang yang secara umumnya. Karena nanti akan berbenturan dengan berbagai banyak kepentingan-kepentingan. Cuman masalahnya kalau kita tidak tahu jadi masalah, ya. Karena bisa tercebur ke dalam sebuah kesalahan yang fatal, Pak, di sini, Pak. Wala itu rumusnya itu kan orang Islam walaknya kepada orang Islam. Orang kafir walaknya dengan orang kafir. Wal mu'minuna wal mu'minati ba'duhum awliya'u ba'din ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Orang beriman itu awliya'u ba'din, walak bagi sebagian. Dan mereka pekerjaannya menyuruh yang ma'ruf, mencegah yang mungkar. Walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'din. Orang-orang kafir, sebagian mereka menjadi wali bagi sebagian, berwala pada sebagian. Nah, ini rumusnya. Jadi orang beriman berwalanya kepada sesama orang beriman. Orang kafir berwalanya kepada sesama orang kafir. Tidak boleh orang beriman berwala kepada orang kafir. Illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Kalau kamu tetap melakukan itu, walaknya orang beriman kepada orang kafir, akan terjadi fitnah dan kerusakan yang besar di muka bumi. Seperti sekarang, Pak. Kenapa orang beriman walaknya kepada orang kafir? Ini terjadi dua kemungkinan, Pak. Kalau ada orang beriman berwala kepada orang kafir itu bisa terjadi dua kemungkinan. Bisa jadi yang orang berimannya menjadi kafir atau orang kafirnya menjadi beriman. Dua-duanya. Salah satu dari duanya. Kalau ada orang beriman berwala kepada orang kafir. Karena tidak boleh silang itu. Cuman ini materi kan sekali lagi, ini materi yang sangat tajam ya, Pak ya. Padahal ini materi dasar. Saya kadang-kadang kalau menyampaikan ini agak khawatir, Pak. Ya, khawatir nanti tidak siap yang mendengarkan ya. Nanti bisa kayak kayak apa? Ini materi apa namanya? Ekstremis yang gitu kadang-kadang begitu, Pak. Jadi gimana? Mau diteruskan enggak ini? Sebelum dilanjutkan, mungkin dijabarkan makna wala. Jadi intinya wala itu makna dasarnya dekat, Pak. Definisi. Makna dasar secara bahasa isinya dekat. Wala itu. Nanti orang yang melakukan wala namanya wali. Ya. Makanya wali itu kan orang yang dekat. Wali murid, orang yang dekat dengan murid. Wali kelas, orang yang dekat dengan di kelas itu gitu. Apanya susah, Pak ya? Wali nikah. Orang yang dekat dengan yang mau nikah. Jumlahnya 9. Jadi intinya wali kan, wali itu disebut orang yang dekat dengan Allah. Ya kalau satu orang, kalau banyak orang namanya aulia. Wali itu kan orang yang dekat dengan Allah disebut wali, Pak. Maka siapapun bisa jadi wali. Asalkan kita punya kedekatan khusus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, nanti wala itu berangkat dari makna dekat. Semua makna wala itu ada yang nanti
unsurnya ada kedekatan. Ya, semua makna wala. Kalau di jamak namanya aulia. Nah, wala ini kalau dalam teori agama kita ada disebut dengan pekerjaan namanya wala, pekerjaan namanya muwalah, Pak, istilahnya, Pak. Muwalah. Muwalah itu ada yang sama seperti syirik. Ada syirik akbar, ada yang syirik asghar. Muwalah ada yang muwalah kubro, ada yang muwalah sugro, Pak. Bukan muwalah akbar. Karena kan muwalah bentuknya muannas, Pak. Kalau dalam susunan bahasa Arab itu kalau bentuknya laki-laki ya, harus laki-laki semua. Mualah kubro, ada mualah sugro. Ada kiamat kubro, kiamat sugro. Kenapa bukan kiamat akbar? Karena kiamat itu bentuknya, kata-katanya itu suku katanya berbentuk perempuan. Dalam bahasa Arab itu, kata-kata itu ada bentuknya laki-laki, ada bentuknya perempuan, Pak. Istilahnya mudzakkar sama muannas. Nah, kalau laki-laki pasangannya dengan laki-laki gitu. Kalau kiamah kan pakai tak marbuto itu kan. Kalau pakai tak marbuto itu bentuknya namanya perempuan, Pak. Makanya akbarnya dirubah menjadi kubro. Karena kalau laki-laki itu kan af'al, kalau perempuan fu'la istilahnya. Kabiro jadi akbar. Kalau laki-laki, kalau perempuan jadi kubro. Makanya kan istighosah kubro. Perempuan. Hasuna itu lah baik. Kalau paling baik laki-laki namanya ahsan. Kalau jadi perempuan namanya husna. Jadi berubah bentuk, Pak, itu, Pak, ya. Nah, mualah juga bentuknya kan pakai tak marbuto, mualah. Kalau mualah yang paling besar disebut mualah kubro. Ada yang kecil namanya mualah sugro. Nah, mualah kubro ini, mualah kubro, wala besar, ya, ingat-ingat ya. Itu dalam Quran biasa disebut dengan istilah tawalli. Tawalli, ingat-ingat ya, tawalli. Bentuknya dalam Quran biasanya disebut dengan istilah tawalli. Tawalli itu namanya mualah kubro, Pak. Yang apabila kita menerobos ya batasan-batasan di mualah kubro ini, kita ada pelanggaran dalam masalah mualah kubro ini, dalam masalah tawalli, maka Islam kita batal. Islam kita. Tapi kalau kita hanya melanggar di batasan-batasan mualah yang sugro, Islam kita tidak batal, cuman dosa. Nah, itu, Pak, maksudnya, Pak. Makanya ada istilah tawalli. Contoh seperti yang dulu surat yang ramai zamannya Ahok. Ya, Al-Maidah 51 ya. Ya ayyuhalladzina amanu la tattahidul yahuda wan nasara auliya. Yang kan ya? Jangan kamu jadikan Yahudi dan Nasrani sebagai aulia. Mau diterjemahkan apa itu, Pak, aulia, Pak? Kenapa disebut bisa diterjemahkan pemimpin? Karena pemimpin itu kan tidak mungkin orang itu mengangkat seseorang jadi pemimpin kalau tidak ada kedekatan. Kenapa saya mau jadikan Pak Sasari jadi pemimpin? Karena saya ada kedekatan, bisa kedekatan ideologi, bisa ada kedekatan visi misi, ya kan? Bisa ada kedekatan personal. Coba saya sedang musuhan sama Pak Sasari, mau enggak saya milih Pak Sasari jadi ketua RT? Sedang musuhan, Pak. Di kampung saya se-RT sama Pak Sasari. Sekarang ada pemilihan Pak Sasari nyalon. Apa kira-kira saya memilih Pak Sasari? Kenapa? Saya sedang ada permusuhan, tidak ada kedekatan gitu. Makanya aulia bisa diartikan pemimpin. Jangan jadikan Yahudi Nasrani sebagai pemimpin. Wa may yatawallahum minkum. Jika ada kalimat wa may yatawalla. Barang siapa di antara kalian yang yatawalla, tawalli, maksudnya mualah kubro. Fa innahu minhum, maka dia
menjadi bagian dari mereka. Maksudnya menjadi bagian seperti orang-orang Yahudi. Artinya Islamnya batal. Jadi mengangkat seorang Yahudi Nasrani menjadi pemimpin, pekerjaan itu membatalkan Islam. Karena itu masuk kategori tawalli. Ayatnya kan jelas tuh Pak, bunyinya Pak. Wa may yatawallahum minkum. Barang siapa di antara kalian yang yatawallahum, bertawalli kepada mereka. Yang muwalah sugro, kubro Pak. Fa innahu minhum. Maka sesungguhnya dia minhum, bagian dari mereka. Mereka itu maksudnya Yahudi dan Nasrani. Itu begitu Pak. Batal Islamnya di ayat itu. Nah, kita ada bahasa ayat itu ya. Itu contoh secara bahasa saja. Nah, kemarin yang masuk kategori mualah kubro ya. Istilahnya adalah tawalli. Ini saya yakin antum seumur hidup tidak pernah ngaji kayak ginian nih Pak. Iya betul Pak. Karena sangat jarang ini. Coba kalau orang pahami ini nanti beda sikapnya Pak. Ini ibu-ibu agak menyimpang sejenak Bu ya. Agak kereng sedikit Bu ya. Ibu-ibu biasanya kan duduk materi kayak ginian. Ada 4 makna tawalli itu Pak. 4, diingat-ingatnya. Yang kemarin kita bahas pertama tok. Intinya yang pertama itu makna tawalli itu ada 4. 4 ini adalah pertama mahabbah. Mahabbah itu cinta, kecintaan. Kenapa kita cinta? Kenapa kita ada kecintaan Pak? Karena ada kedekatan. Nanti kembalinya ke makna dekat semua. Kita mencintai seorang, kenapa kita mencintai seseorang? Karena kita ada kedekatan dengan dia. Kalau musuhan tidak mungkin kita mencintai, Pak, ya kan? Di makna tawalli itu. Nah, artinya kita mencintai seseorang personal, individu karena ideologi syiriknya, Pak. Karena ideologi kekafirannya, ajarannya, Pak. Bukan karena yang lain-lain. Karena ini masalah agama. Jadi kita mengidolakan, mencintai, mengagungkan, ngefan gitu ya, seseorang karena ideologinya yang menyimpang. Bukan karena hartanya ya, bukan karena ketampanannya, bukan karena apa skillnya. Misalnya orang cinta kepada Ronaldo, kenapa? Karena hebat main bola, bukan. Atau seneng ngefan, mengidolakan Syahrukan karena pinter nyanyi, bukan Pak ya. Tapi mencintai seseorang karena ajarannya, karena ideologinya yang menyimpang dari agama. Harus dibedakan Pak ya. Senang kepada Ronaldo, kenapa? Karena ahli main bola, bukan. Bukan masuk gini Pak. Itu masuk nanti kategori mualah sugro. Kenapa kita tidak boleh mencintai seseorang? Karena ajaran syiriknya, ideologi syiriknya, Pak. Ya, kan dalilnya kemarin kita sudah kaji ya kan ya. Mudah-mudahan masih ingat ya. Karena Allah wala yarda li ibadihil kufr. Allah tidak ridho terhadap kekafiran hambanya. Allah tidak ridho itu apa maksudnya, Pak? Allah tidak senang maksudnya apa? Allah tidak senang. Dia tidak senang berarti Allah benci, murka. Surat Az-Zumar ayat berapa itu? Ayat saya tidak buka materi masa-masa kari-kari ini iling-iling Pak di kepala Pak ini Pak. Jadi Allah tidak suka. Makanya kan standarnya kalau kita melihat sesuatu penyimpangan itu, kemungkaran bahasanya. Melihat kemungkaran atau kekafiran atau kesyirikan, kita kan harus mengingatkan dengan mencegah dengan tangan. Ya, idza man ra'a minkum munkara falyughayyirhu biyadihi, kan gitu kan ya. Fa illam yastati fa bilisani fa illam yastati fa biqalbihi, kan gitu. Kalau kamu melihat kemungkaran, cegah dengan
tangan. Kalau kamu tidak kuat, tidak mampu, cegah dengan lisan. Ciilingno, atau dikasih peringatan, atau dinasehati, sebagainya lah. Kalau tetap kamu tidak mampu menasehati, mengingatkan, karena wedi Pak ya, karena takut nanti digrebek apa gitu ya, maka minimal mengingkari dengan apa? Dengan hati, fabiqolbihi. Maksudnya mengingkari dengan hati gimana? Tidak menyetujui Pak, tidak ridho, harus ada kebencian. Surat Mumtahanah kemarin. Dilihat lagi surat Mumtahanahnya, Pak. Nah, benci kepada kekafiran, benci kepada kesyirikan, ajaran kesyirikan, benci kepada ajaran-ajaran yang keluar dari Islam, itu adalah kata Rasulullah, dalika ada aful iman. Itulah iman yang paling lemah. Ada si imannya, cuman imannya impoten, Pak. Nggak ngadeg blas, Pak. Ada, tapi sudah paling lemah. Apa paling lemahnya iman? Itu bukan benci, Pak. Kan fabi qalbihi kan? Fa illam yastati fabi qalbihi. Kalau kamu tidak mampu mengingatkan dengan lisan, maka cegah dengan hati. Cegah dengan hati itu maksudnya membenci ajaran itu, Pak. Jangan pro, harus kontra. Harus tidak senang. Kalau ada ajaran, misalnya ajaran kesyirikan, cawen, orang-orang yang tidak sholat, sementing iling, kita harus benci itu, Pak. Tidak boleh kita senang. Netral boleh tidak? Kok cari wes gitu. Netral tidak boleh, Pak. Makanya orang Islam tidak boleh netral. Beda dengan pemilu loh, Pak ya. Jangan disambungkan dengan pemilu. Ini dalam prinsip agama. Ketika melihat ajaran-ajaran yang menyimpang, tidak boleh ada pro dalam hati kita, Pak. Netral saja tidak boleh. Yang ada tuh harus apa? Benci. Lihat lagi surat Mumtahanah. Kemarin tuh. Saya tidak akan mengulangi di sini, Pak ya. Nah, benci kepada ajaran kesyirikan, benci kepada ajaran-ajaran kekafiran, itu menandakan orang itu imannya ada tadi, Pak, yang paling lemah. Sekedar benci itu ada iman tapi paling lemah. Lalu misalnya ada orang ada ajaran kesyirikan, ajaran Nasrani misalnya, menganggap Tuhan Yesus menganggap Yesus sebagai Tuhan misalnya. Lalu kita bukan membenci, Pak. Ada acara kelahiran Yesus misalnya. Ada acara kelahiran Tuhan. Kan kadang-kadang disamakan kan sama orang-orang. Nah, Natal itu kelahiran. Kemudian Maulid juga kelahiran. Berarti merayakan Maulid sama seperti merayakan Natal. Ini ngawur, Pak ya. Ya, karena Maulid itu kelahiran Rasulullah Nabi, Pak. Kalau Natal itu mereka menganggap kelahiran Tuhan. Oh, jadi sama-samakan. Ya. Nah, kalau orang merayakan kelahiran Tuhan, yang Tuhannya adalah Yesus, berarti kan kesyirikan, Pak. Beda dengan kita merayakan kelahiran Nabi, ya kan? Ya, dua hal yang berbeda. Jadi Natal itu misalnya kelahiran Tuhan. Nah, itu kan ideologi syirik, Pak. Ya kan? Kita harus minimal, kalau tidak bisa mencegah dengan tangan, cegah dengan lisan. Kalau tidak bisa, minimal dengan hati. Dengan hati tadi harusnya membenci, Pak. Membenci ritual itu. Kalau kita tidak benci, tidak ada kebencian, netral, wis, pocare wis, masing-masing lah, nafsi-nafsi, gitu kan ya. Nah, itu pertanda di dalam hati kita tidak ada iman, Pak. Kenapa? Iman yang paling lemah itu benci. Di bawahnya paling lemah apa, Pak? Di bawahnya yang paling lemah. Yang paling lemah itu paling bawah dah, Pak. Kalau min lemah. itu tidak ada sudah, Pak ya. Jadi iman yang paling lemah itu benci kepada ajaran syirik itu, benci. Kalau tidak ada kebencian berarti tidak ada
Iman yang paling lemah dia ada, Pak. Berarti tidak ada iman. Maka tidak boleh netral kita hidup itu, Pak. Itu kan melihat kesyirikan, ajaran-ajaran kekafiran, harus benci dalam hati itu. Nah, ini ada orang malah membanggakan, mengidolakan, ya, mengagungkan para pelaku kesyirikan. Ini kan melawan Allah, Pak. Melawan ayat-ayat yang sangat banyak nih, Pak. Nyambung sampai di sini, Pak. Alur istinbatnya. Alur pendalilannya, Pak. Jadi makanya mencintai seseorang karena ajaran syiriknya itu adalah bentuk pembatal keislaman, Pak. Dua-duanya. Kemarin coba dilihat rekaman. Ada rekaman. Dua-duanya, Pak. Ya. Kalau orang Islam tidak boleh kita benci orangnya. Kalau orang Islam. Tapi kalau ajaran orang-orang selain Islam, orang kafir, orang musyrik, kita harus benci orangnya, harus benci ajarannya. Kan tidak enak ajaran kayak begini sekarang nih, Pak. Kalau kita benci, terus perbuatan kita gimana? Ya enggak, Pak. Dalam masalah apa ini, Pak? Kita mungkin seharusnya pada waktu takmir masjid menerima paus itu seharusnya nggak menerima, mungkin gitu. Iya, terang-terangan ditolak, Pak. Tolak ya. Masalah agama, Pak. Kalau urusan bisnis, jualan semen, jualan mobil, jualan HP, tidak ada masalah kita berinteraksi dengan mereka. Maksudnya? Oh, transaksi, ya kan. Bahkan orang Islam pun sama, Pak. Tidak boleh, Pak. Dalam masjid kan orang Islam pun juga dilarang jualan. Sama. Jadi intinya kalau masalah agama, ketika mereka ingin melakukan ritual-ritual yang berkaitan dengan agama mereka, kita tidak boleh dibatasi dalam masalah agama. Hal-hal yang sifatnya bersinggungan langsung dengan akidah kita, Pak. Jadi tidak ada toleransi dalam urusan seperti ini. Tidak ada toleransi, Pak. Dipahami ya? Batal, Pak. Batal itu. Murtad itu orangnya. Nah, nanti kita akan ketemukan, Pak. Di pembahasan yang kedua. Ya. Sampai di sini ya. Kita lanjutkan yang kedua. Itu kan sudah kemarinnya. Yang kedua makna tawalli itu, makna muwalah kubro ya. Maknanya adalah an-nusrah. Nusrah. Itu nusron wahid ya, cuy. Nusrah, Pak ya. Apa maknanya nusrah? Pertolongan. Jadi tolong menolong, bahu membahu, bantu membantu dengan orang-orang musyrik, dengan orang-orang kafir dalam rangka menyulitkan, memojokkan, menindas orang-orang Islam. Intinya begitu, Pak. Ya, ta'awun dalam rangka mempersulit orang-orang Islam. Ta'awunnya dengan orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Ini masuk kategori bentuk tawalli an-nusrah. Ingat ya, membantu orang musyrik dalam rangka menyulitkan, memojokkan, menindas orang-orang Islam atau memerangi orang-orang Islam. Bisa blaming macam-macam lah ya. Pokok intinya kayak gitu, Pak. Nah, bantuannya dalam bentuk apa? Bantuannya tolong menolong, bantu membantu ya dengan orang musyrik dalam rangka memerangi, menindas, ya, persekusi, menteror, maksudnya lah. Intinya yang menyulitkan orang Islam, Pak. Membantu orang kafir dalam rangka menyulitkan orang Islam. Nah, bantuannya tuh bisa dalam bentuk bantuan fisik, bisa bentuk bantuan finansial, ya, atau bisa bentuk bantuan apa mana? Pemikiran, ide-ide, ya, atau bisa dalam bentuk bantuan apa lagi? Doa. Contoh kayak begini sekarang, saudara kita diperangi Israel di Gaza kan? Ya, Israel memerangi mereka tuh butuh
Support tidak? Butuh Pak, minimal support pendanaan. Ya. Makanya support pendanaan. Kalau kita misalnya membantu orang Israel, kirim donasi Pak, kita galang donasi membantu peperangan di Palestina. Tapi duitnya duduk kena Palestina Pak, kena Israel. Itu antum murtad Pak. Ya, makanya kan kalau kita seperti sekarang boykot produk-produk Israel itu memang tidak membatalkan, tapi minimal dosa Pak. Kenapa? Kita dengan tidak memboikot produk mereka, itu secara tidak langsung melanggengkan penjajahan mereka atas Palestina. Karena mereka kan butuh dana. Dengan dananya kan mereka dapat dari produk-produk yang sekarang beredar itu Pak, bantuannya. Nah, kita yang membantu mereka, minimal kita dosa Pak. Minimal. Tapi kalau bantuannya uang secara langsung jelas. Apalagi bantuan fisik, misalnya Tentara Angkatan Bersenjata Republik Indonesia mengirim bantuan perang ke Israel. Kalau bantuan ke Palestina ada masalah Pak, tapi bantuannya kalau ke Israel biar lebih sikoh misalnya. Itu murtad kabeh tuh Pak, tentara sing budal gitu Pak ya. Karena bantuannya secara fisik ya. Atau bantuan ide-ide Pak. Misalnya kayak ini, kayak tadi tuh. Ada misalnya ada Densus 88 ya. Mau grebek pengajian Pak. Pak Sasari ngomong, "Dek kuno Pak, ono pengajian radikal." Ditutupno, di masjidku toronon, mari subuh lek Jumat. Coba sampean bilang begitu tuh batal sampean Pak. Karena kan Densus tiba-tiba bergerak kan, gerbek pengajian. Pengajian kan menyulitkan orang Islam, Pak. Dengan Densus itu kan bukan buatannya orang Islam, buatannya orang Australia. Detasemen khusus 88 kan pasca kejadian bom Bali dia terbentuknya. Itu begitu, Pak. Jadi kafir itu, Pak. Batal Islamnya. Seperti itu. Atau bahkan bantuannya dengan doa. Sekedar bantu dengan doa. Dalilnya di mana dalilnya? Nah, sini kita akan bahas dalilnya. Antum minta dalil yang dari mana nih, Pak? Dari Quran, dari hadis, atau surah apa? Ijma' para sahabat. Ada KP. Biar tidak ngecap kita ngomong, Pak. Karena ini masalah fundamental. Masalah yang sangat pelik, Pak. Lihat dalam surat, saya nomornya lupa. Mudah-mudahan ketemu ya. Hatria biasanya. Surat apa ya? Surat Ali Imran enggak salah, Pak. Ali Imran tak apa tuh, Pak ya? 168 tuh. Pokok kisah tentang Bul'am bin Bawro. Watslu alaihim naba'ul ladzina atainahu ayatina fansalahu minha wa atba'u syaitan fakana minal gawin. Ada ayat bunyi begitu. Nggak salah itu surat Ali Imran Pak ya, 169 nggak salah Pak. Kita coba lihat dulu suratnya ya. Saya agak lupa namanya karena tidak buka-buka materi Pak. Ali Imran 169 apa 100? Nggak ketemu ya. Nomor berapa itu ya? Ya, watlu alaihim naba'ul ladina atainahu ayatina fansalah minha fa'atba'us syaitan fakana minal ghawin walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu ahlada ilal ardi famasaluhu kamasalil kalbi. Perumpamaan mereka seperti anjing. Coba cari kata anjing Pak ya. In amin tahmil alaihi yalhas au tatruhu yalhas. Ada bunyi begitu. Surat apa tuh? Saya ada lupa suratnya, Pak. Ya? Al-A'raf, Pak. Al-A'raf 176. Al-A'raf ya. Ini. Dilihat dalam surat Al-A'raf ayat 175, 176. Dan nomornya lupa, ayatnya iling, Pak. Jadi
ayat ini menceritakan satu kisah seorang bernama ulama besar, Pak. Di zaman Nabi Musa alaihi salam, itu ada seorang ulama besar, ulama loh, Pak ya. Dia itu hafal kitab. Kalau sekarang mungkin hafal Quran, hafal hadis gitu ya, kitab hadis dia. Plus ditambah lagi dia punya karomah, Pak. Karomahnya itu dia itu doanya tuh mesti mustajab. Dia jaluk opo langsung keturutan, Pak. Nggak nunggu besok, nggak nunggu seminggu, nggak nunggu kapan. Ketika dia ada punya karomah, dapat karomah dari Allah, dia tuh doanya tuh mustajab. Ulama besar dia. Di zaman Nabi Musa alaihi salam. Namanya Bul'am bin Bauro. Diingat nama ulama besar, Pak ya. Syekh Kiai Langit ini, Pak. Katanya Pak Dokter Pak Imran, profesor, melebihi profesor nih, Pak. Ya. Karena kalau ulama sekarang mungkin hafal Quran, hafal hadis. Tapi ada tidak yang doanya mustajab jaluk sekarang, keturutan sekarang? Tidak ada, Pak. Ini ulama plus hafal ayat-ayat semuanya itu, kitab-kitab isinya semua, dan doanya mustajab. Nah, cuman dia punya masalah, Pak. Masalahnya dia itu tinggalnya itu di kampung komunitas yang bejat. Punya rumah tempat tinggal dia, domisilinya di satu perkampungan yang rusak wonge. Nah, jadi masalah suatu hari karena Nabi Musa kan ini kaum yang membangkang. Oleh Nabi Musa sudah direncanakan planning mau akan mengadakan penyerangan ke kampung ini, Pak. Kampung yang wonge bejat-bejat ini, Pak. Kafir semua. Dan kepala sukunya mendengar berita itu keweden, Pak. Karena siapa yang tidak kenal Nabi Musa, rajulun syadid kan. Musa itu kan orang yang kuat. Wong ninju aja langsung mati Nabi Musa itu kan ya. Orang Bani Israel itu kan, orang Mesir itu kan kena tinju Nabi Musa itu kan langsung mati, Pak. Lemek tesen kan cuman KU. Nabi Musa mati, Pak. Jadi Nabi Musa itu kalau dia sudah memerangi pasti hancur sudah. Dan ketakutan kepala sukunya nih, Pak. Karena dia takut, akhirnya dia datangi Bul'am. Nang kiai ini, Pak Yai. Ini ono masalah, Pak Yai gitu. Ono boleh gitu. Datangi Pak Yai ya. Kiai Langit, Pak ya. Profesor, Pak ya. Kalau kita mungkin Syekh, ada masalah Syekh gitu kan ya. Ada apa? Ini Nabi Musa berencana mau menyerang kami. Sedangkan kau tahu Musa kayak apa? Rajulun syadid. Lek wis ditekoni Musa entek, Pak. Enggak ada yang bisa menang melawan Musa itu. Terus jaluk tolong Pak Syekh. Ya. Jaluk tolong Pak Syekh. Jaluk tolong apa? Kan kita mau perang melawan Nabi Musa. Bahasanya sering bahasa kita, lek-lekan, ndak gero menang awak dhewe sing. Lek-lekan, kosong-kosongan. Terus saya minta bantuan apa? Bantuan apa? Tolong dungakno nang Allah, sampai ngedungone mustajab saya gitu. Tahu Pak dia, Pak. Doakan kepada Allah agar kita nanti ketika perang sama Nabi Musa itu walaupun tidak menang minimal imbang lah. So bertahan gitu. Waduh, katanya saya tidak bisa kalau gini. Angel lagi ini. Sangel lagi. Karena kalau saya nanti mendoakan kalian agar menang melawan Nabi Musa, berarti kan saya mendukung kekafiran. Bisa rusak agama saya. Katanya saya tidak mau aslinya saya, Pak. Tahu konsekuensinya. Tapi yang namanya kepala suku ya bendino, Pak. Sowan, ya silaturahmi, nyangu, bahkan dikasih proyek, dikasih macam-macam, segala macam fasilitas dunia. Diiming-imingi, Pak. Dikasih, Pak. Dikasih mobil ya. Dikasih rumah, dikasih macam-macam, Pak. Akhirnya luluh, Pak. Bul'am luluh, Pak. Akhirnya ya sudah. Kalau begitu, wong cuman dungo sih. Akhirnya didoakan, Pak, dia, Pak. Dia minta kepada Allah mendoakan agar kaumnya ini nanti kalau sudah perang sama Nabi Musa bisa menang. Berarti dia menolong kaumnya yang kafir itu dengan bantuan
doa. Nah, ketika dia berdoa itu turun ayat itu, Pak. Surat Al-A'raf itu. 175 ya. 75 ya. 75-nya, Pak. Coba dilihat ya. Watslu alaihim naba'al ladina atainahu ayatina. Coba kalimatnya jelas nih, Pak. Watslu, bacakan alaihim kepada mereka Muhammad, maksudnya umat Nabi Muhammad, kita kaum orang-orang Islam. Naba, berita yang besar. Alladina, berita yang besar tentang orang-orang yang atainahu ayatina, yang kami beri dia ayat-ayat kami. Artinya dia diberi pengetahuan tentang ayat-ayat kami. Bisa hafal Quran, memang dia hafal hadis. Kan diberi ayat-ayat, maksudnya punya pengetahuan yang lebih, Pak. Alim. Super alim. Jadi jangan heran, Pak, ya, kalau ada orang super alim, belesat, Pak. Jangan keheran, karena biyen sono, Pak. Bahkan jauh lebih alim, Pak. Plus lagi dia punya karomah. Ya, coba bacakan kepada umat Muhammad, orang-orang seperti itu. Ada orang yang kami beri ayat-ayat kami. Tapi kemudian apa? Fansalahu minha, dia kemudian lepaskan itu semua. Fa'atba'ahu syaiton, dia malah mengikuti nafsu setan. Fakana minal gawin, dan dia jadi orang-orang yang sesat dia. Padahal kata Allah 176-nya, walau syi'na, seandainya kami berkehendak, la rafa'nahu biha, pasti kami angkat dia derajatnya dia. Dengan biha, dengan keilmuannya itu. Kalau dia mau istiqomah di jalan Allah, dia pasti terangkat derajatnya dengan ilmunya itu, Pak. Dengan karomahnya itu. Tapi kata Allah, walakinnahu, tapi dia apa? Akhlada ilal ardi. Dia lebih nempel kepada bumi, Pak. Akhlada itu kayak perangko itu, Pak. Ditempel, melekat. Dia milih melekat kepada, lebih memilih kecintaan kepada dunia. Tadi, iming-iming dari kepala suku, Pak. Dikasih proyek lah, ya. Dikasih ke jabatan Watimpres atau apalah, sekarang mungkin, Pak, ya. Atau dikasih menteri lah atau apalah. Lebih cinta ke gitu. Orang seperti itu. Wattaba'ah hawa, dan dia malah mengikuti hawa nafsunya. Orang seperti ini famasaluhu kamasalil kalbi. Orang seperti ini seperti anjing, Pak. Coba. Padahal ulama besar. Ya, ulama besar punya karomah. Padahal ada orang sekarang kayak gini, Pak. Orang yang paham ayat-ayat Allah plus punya karomah doa yang mustajab. Sampai Allah sebut orang seperti ini seperti anjing. Kenapa anjing itu? In tahmil alaihi yalhas atau tatrukhu yalhas. Anjing itu asu, Pak, ya. Kalau dikasih makanan melet lidahnya, tidak dikasih pun tetap melet, Pak. Artinya karena saking tamaknya orang seperti ini. Mau sedang banyak uang, mau tidak punya uang, senangannya memang suka jilat-jilat. Kan melet, Pak. Jadi ada ulama yang penjilat memang. Dan yang penjilat ini, ingat ya, bukan ustadz kampungan, Pak. Bukan kiai kampungan. Tapi kiai langit ini, Pak. Makanya kalau sekarang antum ada Profesor Blinger gitu, Pak. Dan itu saya heran, Pak. Sudah ada contohnya sebelumnya. Nah, dzalika masalul qaumil ladina kaddabu bi ayatina. Itulah contoh orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Ceritakan kisah itu agar mereka bisa mengambil pelajaran, bisa berpikir. Ini kejadiannya. Jadi Bul'am ini membantu orang-orang kafir di zaman Nabi Musa itu hanya dengan bantuan doa. Kata Allah, fansalahu minha, dia lepaskan semuanya. Kafir dia, Pak. Dicap kafir oleh Allah. Batal semua keislamannya itu. Lalu bagaimana kalau membantunya dengan uang? Membantunya dengan tenaga. Membantunya dengan pikiran, dengan fisik malah. Jauh lebih parah. Sampai di sini bisa tangkap tidak? Satu dalil, Pak. Belum, masih banyak dalilnya. Biar lebih mantap antum.
Ya, bener-bener pinter dah bener Pak. Jadi jangan heran kalau sekarang itu ada ulama besar, ya, profesor, doktor, apa yang menyimpang sudah ada Pak. Sing kayak ini udah ada sekarang, ya kan? Ini top ini keilmuannya plus mustajab doanya. Dan murtad tapi jadinya Pak, hanya gara-gara membantu orang musyrik dalam rangka mempersulit orang Islam waktu itu. Satu. Lebih lanjut. Belum. Ya, saya mau. Ya. Kaitannya dengan sosok ulama tadi yang sudah memahami bahwa dalam Al-Quran itu ada ayat yang mengatakan barang siapa yang memilih agama selain Islam, wa may yabtaghi Islam dunia, ya. Dan siapa yang memilih agama Islam selain agama Islam, maka tertolak. Kemudian bahwa di ayat yang lain, inna dina indallahi Islam, bahwa Allah hanya meridhoi agama Islam. Itu ulama itu paham sekali dengan ayat itu. Tiba-tiba ulama besar itu mengatakan semua agama itu sama. Nah itu berubahnya ulama ini, dia sudah paham betul bahwa Islam yang diridhoi oleh Allah, tiba-tiba mengatakan begitu itu antara lain apa Ustaz? Penyebabnya kira-kira? Ini tadi kayak ini tadi Pak. Karena harta itu. Iya. Tutupnya ilmunya karena. Iya. Karena ini tadi Pak. Bul'am tuh kurang Bul'am tuh sudah tahu. Jangan. Bapaknya kan enggak mau Bul'am tuh Pak. Ini kalau saya begini bahaya, rusak agamanya. Sudah tahu Pak, rusak agamanya. Tapi kan iming-imingnya terlalu besar Pak. Iya lah iming sak miliar, saya iso teger Pak istiqomah. Lah 3 triliun Pak. Pak Sari, sampean pengajian annual lah. Geser nang dukung nomor kila 1 triliun. Kira-kira langsung beda ceramahnya Pak ya. Ya, beda. Masalahnya kan orang itu semakin besar pengaruhnya, semakin besar tawarannya Pak. Kenapa antum tidak ada yang nawari 1 triliun? Karena tidak punya pengaruh. Ya, ya. Coba pengaruhnya besar. Ya, paling cuma tawari 100 juta, 200 juta, minimal Kijang Innova lah. Kalau kelasnya Pak Sasari ya. Udah kelas lebih tinggi lagi, tambah lagi Pak ya. Bisa mungkin Rolls Royce atau apa itu, atau proyek dan sebagainya. Jadi begitu. Jadi yang membuat mereka menyimpang begitu ya karena dunia. Tidak ada yang lain Pak penyebabnya. Jadi satu itu, jadi membantu. Dalilnya masih ada 15 menit ya. Nah, kejadian juga dalil yang kedua, coba dilihat dalam surat An-Nisa tentang orang-orang diwafatkan dalam keadaan mendolimi dirinya itu. An-Nisa 97 kalau tidak salah Pak ya. Di An-Nisa 97. Di orang-orang, nah benar nih 97, seingat saya masih ingat Pak. Coba dilihat di situ, saya bacakan ya. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu dzalimi anfusihim. Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan oleh malaikat dalam keadaan dzalimi anfusihim, dalam keadaan mati, dalam keadaan mendolimi dirinya. Qalu, malaikat bertanya kepada mereka, fima kuntum, kok iso awakmu mati ngene le, gitu loh bahasanya. Mereka menjawab apa? Kunna mustada'afina fil ardi. Ya pemane malaikat, awak dhewe kan orang kecil, orang lemah. Sudah iso lapo-lapo wis gitu lah bahasanya. Kita ini orang mustad'afin. Mustad'afin apa mustad'afin? Orang lemah ya kan? Duafa, golongannya para duafa katanya. Qalu alam takun ardullahi wasi'ah. Bukankah bumi Allah luas? Kenapa kamu tidak hijrah fatuhajiru biha? Fatuhajiru fiha. Faulaika ma'wahum jahannam wasa'at masiro. Ya, mereka itulah neraka jahanam, yang tempatnya neraka jahanam, seburuk-buruknya tempat. Nah, ayat ini kejadiannya, makanya kalau baca ayatnya tidak ketemu, Pak. Ada kejadiannya, Pak.
Kejadiannya di perang Badar. Jadi begini kisahnya. Di perang Badar itu, ketika Abu Jahal mau memerangi Rasulullah SAW di Badar, itu kan Abu Jahal memobilisasi semua masyarakat Mekah. Semua laki-laki yang waras, yang sehat biasanya, wajib keluar ikut ke Badar. Tidak peduli kondisi apapun, kecuali yang wanita dan anak-anak. Kalau laki-laki semua yang sudah balik dan sehat, tidak ada kendala, wajib keluar ikut ke Badar. Nah, sedangkan di Mekah itu, Pak, ya, ada orang-orang Islam yang mereka itu sudah Islam, cuman mereka tidak mau ikut hijrah bersama Rasul dulu. Kenapa? Karena eman-eman nang dunia nih, Pak. Karena kalau hijrah kan rumah ditinggal, sawah ditinggal, bojo juga banyak ditinggal, Pak. Iya, banyak. Termasuk anak-anak yang tidak Islam kan ditinggal. Nah, itu dia itu sudah Islam, cuman mau hijrah keberatan, Pak. Abot nang rumahnya dunia nih, Pak. Akhirnya dia memilih tetap tinggal di Mekah, cuman dia menyembunyikan keislamannya, Pak. Islamnya disembunyikan, nyengit-nyengit. Jadi Abu Jahal tidak tahu, dikiranya di Mekah sudah tidak ada orang Islam. Makanya kata Abu Jahal diperintahkan semua orang laki-laki wajib keluar ke Badar. Berangkatlah mereka, Pak. Ini nyengit-nyengit, Pak. Orang Islam tapi nyengit-nyengit, pura-pura masih musyrik. Dia bergabung dengan 1000 pasukan musyrikin itu. Berangkat ke Badar, perangan di perang Badar tuh ketemu dengan konco-konco nih para sahabat Nabi. Loh, inilah dulur dewe itu. Dulur dewe, sehingga ketika para sahabat perang Badar itu, kalau pas ketemu dengan diperangkan teng gitu ya. Kan perangnya pakai pedang, Pak, bukan pakai bedil gitu kan ya. Jadi kan bisa berhadapan itu selalu menghindar. Para sahabat Nabi itu, Pak, yang dari Madinah menghindar. Oh, gitu dulur dewe iki ojo wis. Sampai suatu kejadian, ada salah seorang yang Islam tadi, dari Mekah tadi, yang nyengit-nyengit tadi, tidak sengaja nyamat jenenge perang, Pak, ono peluru nyasar, ono panah nyasar, tombak nyasar. Kena panah, Pak. Panah nyasar. Sehingga sahabat yang Nabi yang dari Madinah itu kayak kebingungan. Naktul ikhwanuna, kata. Ya apa, Rek? Kita membunuh saudara kita. Awak dewe membunuh dulur dewe, gitulah. Namanya perang, Pak, kan namanya perang kan kondisi panik kayak apa ya, udah bisa teratur kan arahnya pedang. Akhirnya dia itu bilang ke Rasul, "Ya Rasul, kami telah membunuh saudara kami, gimana ini?" gitu. Nah, akhirnya karena para sahabat Nabi ini yang dari Makkah Madinah ini, mereka merasa bersalah bahasanya membunuh saudaranya yang Islam juga. Cuma kan dia ada di kubu mana dia? Ada di kubu Abu Jahal, Pak. Karena dia nyengit-nyengit dia. Maka kemudian turun ayat ini, Pak. Turun ayat ini. Ditegaskan oleh malaikat bahwa innal ladzina tawaffahumul malaikah. Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan oleh malaikat, wafatnya dalam keadaan dzalimi anfusihim. Jadi Allah menegaskan langsung bahwa dia matinya dalam keadaan posisi mendolimi dirinya sendiri. Jadi jangan khawatir, masalah gitulah ya. Malaikat kemudian bertanya, malaikat bertanya, fima kuntum. Kalau bahasa kita begini, Pak, terjemahnya apa diterjemahin? Dalam keadaan bagaimana kamu ini? Malaikat tuh ketun, Pak. Kok iso awakmu mati ini, mati elek ini kok iso? Kalau bahasa kita, Pak, kok elek mati nih awak mulai gitu. Fima kuntum, gimana kamu mati dalam keadaan seperti ini? Apa jawaban orang ini? Mati dalam keadaan apa dia, Pak? Dolimi diri sendiri. Kenapa? Karena dia sedang posisi berperang melawan siapa dia? Melawan orang Islam. Karena dia ada di kubu musyrik, Pak.
membantu orang-orang musyrik dia kan, dalam rangka memerangi para sahabat Nabi waktu itu. Disebut orang dolim, matinya dolim dia. Padahal yang membunuh itu siapa yang membunuh itu? Orang Islam, kena panah nyasar-nyasar itu Pak, ya. Tapi tetap yang membunuh bukan salah, dia yang malah yang disalahkan oleh Allah. Kok bisa kamu mati elek ini, mati nih gitu? Apa jawabannya orang ini, Pak? Dan nih, qalu, mereka menjawab, kunna mustada'afina fil ard. Ya apa maneh? Bahasanya kalau kita, Pak. Awak dhewe wong cilik, wis iso manut tok. Karena kami dahulu di Mekah itu kan kita tidak punya power, kita lemah. Abu Jahal memerintahkan semua laki-laki wajib keluar ke Badar. Terus kita kan tidak bisa nolak, kita kan lemah kan? Masuk akal tidak? Kalau kita nolak kan ketemu nanti Islam kita, iya kan? Masuk akal tidak alasannya? Masuk akal, akalnya setan ini Pak. Iya. Kata malaikat dibantah. Kan biyen ono hijrah, kenapa biyen tidak hijrah? Qalu alam takun alam takun ardullahi wasiatan. Bukankah bumi Allah itu luas? Biyen itu hijrah. Kenapa kamu tidak ikut hijrah dulu? Sehingga kamu sekarang tertindas di negeri itu, dipaksa Abu Jahal, bukan gara-gara Abu Jahal, karena gara-gara kamu sendiri tidak ikut hijrah bersama Rasul biyen. Coba kamu ikut bersama Rasul biyen hijrah. Ada yang maksa tidak? Tidak ada. Jadi jangan beralasan dengan saya lemah, orang kecil. Ya tidak bisa berbuat apa-apa. Kenapa tidak pindah dari situ? Kadang-kadang ini kayak kita begini, Pak. Misal kita bekerja di sebuah instansi gitu ya. Yang di situ banyak kemaksiatan-kemaksiatan. Misalnya kerja di bank, Pak ya. Ya. Ya pemane wajib bekerja. Lu kenapa kok tidak leren, Le? Dodolan cilok, Bo. Kenapa tidak mau dodolan cilok, Pak? Iya, karena dunia lagi, Pak. Dia tidak mau hidup miskin. Akhirnya ketika ditindas, ya pemane, awak dewe kan pekerja. Kan kayak begini persis, Pak. Iya kan? Matinya dolim dia. Jadi, makanya kan dalam kejadian di Perang Badar, termasuk di dalamnya orang-orang yang ditangkap oleh Rasul itu, di Perang Badar itu kan menang. Karena yang kalah jadi tawanan. Coba, siapa di antaranya? Antum pernah baca, ini ada dalam Sahih Bukhari, Pak. Jelas, rinci, Pak. Di antaranya ada Abbas, paman Nabi. Karena di Mekah itu ada Abbas. Tidak ikut hijrah Abbas, Pak. Pamannya Nabi sendiri. Bapaknya Abdullah bin Abbas. Bersama Naufal, sepupunya Nabi. Dia ada di kubu musyrikin, Pak. Waktu kalah dia ditangkap sama Rasul, dijadikan tawanan. Ditawan sama Rasul, Pak. Abbas tuh bolak-balik ngomong nih, ya Rasulullah, nahnu muslim, anak muslim, saya ini Islam ya Rasul. Iya, kata Rasul apa jawabannya? Maksudnya, ojo ditangkep pisan, aku anakku Islam. Kata Rasul, dia kan diikat, Pak, dijadikan tawanan. Amma dokhiruka fa'alaina, wa amma sariruka fa'ilallah. Iya, memang kamu Islam, tapi kan dohir kamu fa'alaina. Dohir kamu kan memerangi kami. Tadi kan ada di mana dia? Di kubu musyrikin. Otomatis kan memerangi kami. Maka kami hukumi kamu seperti mereka. Ketika kalah ditangkap, ditawan jadi tawanan. Wa amma sariruka fa ilallah. Sedangkan yang tersembunyi di dalam hatimu itu urusan Allah, saya tidak tahu. Yang saya tahu tuh kamu posisinya tadi ada di kubu musyrikin. Maka ditangkap Rasul, kalau ingin lepas tebus. Ditebus kan, Pak? Tetap ditebus itu pamannya Nabi sendiri. Di Sahih Bukhari. Jadi pamannya Nabi yang Muslim itu dicap kafir oleh Rasulullah, diperlakukan seperti orang yang kafir sama. Karena apa? Posisinya dia ada di kubu musyrikin, membantu mereka dalam rangka memerangi orang Islam. Walaupun hatinya dia tetap masih pro ke Islam, Pak. Tapi dohirnya dia di mana? Dohirnya dia memerangi orang Islam. Ini membantuannya dengan bantuan fisik. Makanya nanti ada kayak kemarin lah di Paus Fransiskus itu. Saya yakin tidak semua orang setuju yang ada di Istiqlal, Pak. Tidak semua orang setuju. Ya opo mana, tapi kan ya opo mana perintah apa ketua takmir dan sebagainya kan. Aslinya tidak setuju.
Tapi walaupun begitu Pak, kalau dia tetap mengikuti, menyambut, merayakan, tetap saja dohirnya dianggap batal Islamnya. Walaupun hatinya masih Islam. Itu jelas itu Pak ya. Di dalam Sahih Bukhari, jelas itu. Jadi membantu orang-orang musyrik itu. Kayak sekarang lah bahasanya. Ada pengajian, dilaporkan Pak. Biar dibuyarkan, dibubarno misalnya. Nah itu masuk kategori mempersulit orang-orang Islam. Ini membatalkan keislaman nih Pak. Yang dinilai Allah itu adalah hatinya bukan perbuatan. Itu gimana Pak? Iya kalau Allah Pak. Masalahnya kita kan tidak menilai hati Pak. Kalau kita kan menilai nahnu nahkumu bid dawahir. Kata Umar bin Khattab yang begitu. Kami ini menghukumi manusia sesuai yang kelihatan. Kenapa? Karena kita tidak tahu isi hati. Kalau Allah kan tahu, Pak. Makanya sekarang yang kita nilai itu bukan perhitungan Allah, tapi perhitungan kita. Sudah, jangan ngurusi Allah, ya Allah sendiri nanti gitu. Nah, sekarang orang-orang yang kayak kemarin kasusnya, contoh kasus yang membantu kegiatannya menyambut Fransiskus itu, ya mereka ya secara dohir ya kita batal Islamnya, Pak. Boleh kita mengatakan murtad, boleh. Tapi kan Allah menilai, Allah tak maha tahu ya, karena Allah maha tahu isi hati. Kalau kita kan tidak tahu isi hati orang. Tahu tidak saya isi hatinya orang-orang tertentu? Tidak tahu. Maka kita menghukumi secara dohir. Nahnu nahkumu bid-dawahir. Kata Umar bin Khattab begitu. Kami menghukumi orang itu sesuai dengan yang kelihatan dohirnya. Kalau dohirnya dia menampakkan keislaman, sarungan, songkoan, ikut pengajian, sudah Islam. Kita hukumi sebagai seorang Islam. Kalau dia itu bergabung dengan orang-orang musyrik, bantu-membantu mereka, menolong kita, menolong mereka, menyulitkan kita, berarti dia dohirnya kita anggap dia sudah seperti mereka. Kejadian ini pernah kejadian di zaman Umar bin Abdul Aziz, Pak. Kejadiannya, Pak. Waktu itu bulan Ramadan, ya 5 menit lagi ya. Waktu itu bulan Ramadan, waktu itu. Nah, kemudian begini. Waktu itu ada orang sedang judi, Pak. Ramadan. Jadi zaman Umar bin Abdul Aziz judi Ramadan sama teler, Pak. Apa? Enggak puasa ngombe-ngombe. Nah, itu ada orang sedang puasa di situ nimbrung. Delok wong judi, Pak. Enggak melok judi. Dan dia sedang posisinya sedang puasa. Ketika digrebek, ditangkap itu, yang pertama kali dijilid apa? Dicambuk itu justru bukan yang main judi, Pak. Justru dia yang puasa. Dia bilang, wahai Amirul Mukminin, saya puasa, tidak ikut mabuk, juga tidak ikut judi. Kenapa saya dipukul duluan? Kenapa? Kemudian berdalil pakai surat An-Nisa 140 itu, Pak. Umar bin Abdul Aziz. Lihat itu, surat An-Nisa 140. Diingat-ingat Pak ayatnya. Ini jelas ayatnya masalahnya, bukan mutasyabihat ya. Allah di situ mengatakan waqad nazzala fil kitab an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taqudu ma'hum. Kalau kamu melihat ayat-ayat Allah itu diingkari atau sedang dibuat mainan, diolok-olok atau sedang diremehkan lah maksudnya. Ada suatu majelis di situ melecehkan ayat-ayat Allah, meremehkan ayat-ayat Allah, tidak membuat mereka tidak serius terhadap ayat Allah, maka fala taqudu ma'hum. Jangan kalian itu duduk dengan mereka. Duduk, Pak, tidak boleh, Pak. Kamu tadi kan di situ ada mabuk-mabukan, ada orang judi, itu kan pelanggaran terhadap ayat Allah. Kenapa kamu duduk sama mereka? Perintahnya fala taqudu ma'hum. Jangan merumpul, padahal dia sedang puasa. Dia ikut minum, dia juga hanya melihat, tidak ikut judi, Pak. Apa kata Allah? Innakum idan mislukum. Sebab kalau kamu tetap duduk bersama mereka, tidak mengingkari, netral bahasanya, kamu seperti mereka, podo. Kalau majelisnya majelis maksiat, berarti kamu sama juga bermaksiat. Kalau majelisnya majelis kesyirikan, berarti kamu sama juga melakukan kesyirikan. Kayak tadi kemarin paus itu kan, kalau memang itu acara kesyirikan, Pak, kan misa kan, misalnya antum ikut-ikutan acara Natal, misalnya antum melok Natalan, Pak,
Tapi cuman melok awake tok, ndak melok moco, ndak melok nyanyi, hanya butuh mangan tok. Ngelumpuk di gereja misalnya. Antum yo kayak gini jadinya, Pak. Harusnya kan kita apa harusnya? Benci harusnya, gitu, Pak. Ini malah duduk sama mereka, itu dilarang. Apalagi membantu, ya kan? Jadi itu masuk kategori al-wala di situ, tawalli. Tawalli. Termasuk kita melihat binatang yang diadu karena senang, ya. Termasuk. Iya berarti kan itu Ya. apa pengadu PT. Binatang diadu atau orang yang diadu. Sama, Pak. Wong binatang hanya tidak boleh ditu, Pak, apalagi orang. Tinju barang itu belum Ya. masuk. Kalau pertandingan wallahu alam ya. Tapi sebagian memang tidak boleh pertandingan yang membuat merusak diri kan. Kalau sama sebenarnya tidak boleh ya. Makanya jangan itu, Pak. Pertandingan kayak catur aja kan dilarang dalam agama kita. Ya. Catur. Terus dalam kemungkaran itu ada 3 ajaran. 1 harus disampaikan, kedua lisan terbuka. Kita selaku orang Islam tapi Bukan berdoa, Pak. Mengingkari. Ya beda loh, Pak. Dengan hati itu bukan berdoa, Pak. Tapi kita benci. Benci itu mana tempatnya? Benci di hati tempatnya. Lihat surat Mumtahanah kemarin. Ya. Tapi kita lihat kemungkaran tapi dalam posisi kita diam gimana, Pak? Yaitu diamnya itu hatinya harus benci, Pak. Ya, hatinya harus benci. Bukan diam wes pocarilah. Sekarang wes sementing ndak ganggu nafsi-nafsi, bukan begitu. Karena kita harus benci. Kenapa? Allah tidak suka kepada kekafiran, kemungkaran. Maka kita pun sebagai bentuk cinta kita kepada Allah harus mengikuti apa yang Allah lakukan. Wala yarda li ibadihil kufur. Allah tidak ridho kepada kekafiran hambanya. Maka kita pun tidak boleh ridho gitu loh, Pak. Iya, Pak. Harus beli produknya aja. Kan beda, Pak. Muamalah boleh. Muamalah boleh. Ya. Tunggu HP ini apa tunggu Tidak ada masalah. Ini dalam urusan yang berkaitan dengan agama langsung. Ya. Itu nusroh, makna yang kedua. Masih tinggal 2, Pak. Karena saya harus pedang. Dalilnya banyak dalilnya. Ya. Biar lebih mantep lah bahasanya. Terus itu alasannya. Ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa ta'awanu. Alal ismi wal udwan. Iya, kenapa? Itu kan termasuk kita Iya itu. kesana. Iya, makanya kan dilarang kan tolong menolong dalam ismi wal udwan, dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Kan itu jelas tuh, Pak, dalil salah satu dalil kan, tolong menolong dalam perbuatan dosa. Nah, cuman kalau itu kan ada yang sifatnya hanya dosa biasa, ada yang sifatnya yang membatalkan keislaman. Yang membatalkan keislaman ini yang tolong menolong dalam rangka menyusahkan orang Islam. Membantu orang musyrik dalam rangka menyusahkan orang Islam. Itu masuk kategori yang tawalli, Pak. Kalau sekedar tolong menolong misalnya ono wong kate golek golek pelacur ya, golek wanita idaman misalnya. Golek kehangatan. Lalu sing dudui Pak Imron, sampean dek kono sing ayu-ayu, Pak. Sip Pak, dek kono sebelah kono. Sampean dudui gitu, Pak. Dosa tidak? Ya dosanya sama seperti dosa zina, Pak. Walaupun antum tidak berzina. Ya, memfasilitasi. Enggak, itu udah fasilitasi, cuman duduk no, Pak. Lek hotel sing apik dek kono. Apalagi lebih dari itu ya kan, fasilitasi. Sampeyan lek butuh kendaraan nih kayak mobilku. Jadi itulah ya sementara ya. Masih nomor 2. Nomor 34 nanti insyaallah kita lanjutkan ya. Memang lebih harus kita pahami nih, Pak. Ini masalah fundamental, Pak ya. Saya yakin antum baru kali ini dengar itu. Masih ngaji begini bolak-balik ngaji. Karena mau nyampaikan kayak begini ini berat, Pak, aslinya. Walaupun tahu, kadang berat, Pak. Ini resiko ini, Pak. Tidak disenangi penguasa materi kayak begini nih, Pak. Terus saya terima ini, Pak. Ya. Ini saya terpaksa menyampaikan juga masalahnya. Kalau diminta. Itulah dari saya. Mohon maaf kurang lebihnya. Nanti insya Allah kita lanjutkan. Tinggal 3 dan 4 ya. Terus harus perlu kita ketahui. Musisan, Pak. Dituntasno kan gitu aja. Nanggung tidak dituntaskan. Semoga nanti bisa lebih memperkokoh keimanan kita. Dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.